Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian di pertemuan pertama kita pada kelas bimbingan dan konseling ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Tialami. Saya merupakan mahasiswa magang dari Universitas Indah Prasta PGRI yang nantinya akan menjadi guru BK kalian selama 6 bulan ke depan menggantikan posisi Ibu Devita. Baiklah, di pertemuan kita yang pertama ini, saya akan membawakan sebuah layanan yang bernama layanan pribadi. Layanan pribadi merupakan proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Dalam menjadi pribadi yang mandiri ini, salah satunya adalah kita harus mengetahui emosi yang ada pada diri kita sendiri. Dalam situasi dan keadaan bagaimanakah, kita harus menunjukkan emosi yang benar dan stabil. Maka dari itu, hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul cara mengendalikan emosi. Saya berharap setelah memberikan layanan pribadi ini dapat untuk membekali kalian semua dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang cara mengendalikan emosi. Baiklah, sebelum kita mendalami topik pembicaraan kita kali ini, saya mengajak kalian semua untuk menjadikan ruang kelas kita ini menjadi forum diskusi di mana nantinya kita semua dapat berpartisipasi aktif mulai dari bertanya, berpendapat, dan melakukan keterbukaan seperti berbagi pengalaman. Tidak hanya itu, saya juga mengajak kalian semua untuk tetap taat dalam memperhatikan pembelajaran, yaitu untuk menjaga etika kita, untuk tidak mengalihkan perhatian kalian pada hal-hal lain seperti mengobrol ataupun melakukan kegiatan lain yang mungkin dapat mengganggu teman dan kefokusan kalian, serta apapun hal yang bersifat privasi di dalam ruangan ini dapat kita simpan di dalam diri kita sendiri, tidak kita jadikan perbincangan di luar kelas ataupun di mata pelajaran lain. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Kemudian kalian dapat mengamati slide PowerPoint yang saya tampilkan. Selanjutnya, jika ada yang ingin kalian tanyakan atau sampaikan sesuatu yang berhubungan dengan topik kita hari ini bisa diajukan setelah saya menayangkan media slide PowerPoint tersebut. Dapat dipahami ya semuanya? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja. Yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah cara mengendalikan emosi. Yang pertama, ada pengertian. Sebenarnya, kata emosi berasal dari bahasa Prancis, emotion, yang berasal dari kata émouvoir, yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin émover, dari varian X, yang berarti luar, dan mover, yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam dari individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Yang kedua, ada jenis-jenis emosi. Berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan.
Yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak didasarkan karena faktor hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, macam-macam emosi. Setiap orang tentunya pernah emosi, akan tetapi banyak orang mengidentifikasi emosi sebagai suatu hal yang negatif, seperti memukul, melempar barang, menghancurkan barang, yang biasa kita sebut marah. Marah memang merupakan bagian dari dasar emosi, tapi bukan hanya itu jenis dari emosi. Emosi itu sendiri ada yang negatif dan ada yang positif. Perbedaan rangsang yang diterima oleh indera memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adanya perbedaan pengaruh tersebut menimbulkan emosi yang berbeda pula. Macam-macam emosi itu sendiri. Yang pertama, emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul, bahkan membunuh. Yang kedua, emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Semua orang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, emosi iri. Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan itu, maka timbul rasa iri. Emosi iri ini harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Yang keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut itu. Yang kelima, emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Semua orang dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan terakhir, ada cara mengendalikan emosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi secara positif. Yaitu yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi semuanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Apakah dari kalian semua ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan sesuatu? Baik, sudah tidak ada ya. Berarti semuanya dapat mengerti dengan jelas apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan adalah banyak faktor yang menyebabkan seseorang marah. Namun, belajarlah untuk mengontrol karena emosi akan berdampak negatif pada kesehatan kalian sendiri. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi. Emosi yang berlebih dapat diarahkan menjadi hal yang lebih produktif, sehingga menghasilkan sesuatu yang bernilai positif. Karena itu, penting untuk menjaga emosi kalian tetap terkendali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Hari ini saya cukup berkesan ya, dengan keadaan kelas kalian yang sangat tertib, mengikutinya dengan nyaman, dengan teratur, dan tidak ada siswa-siswi yang saling bersaut-sautan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita menutup kelas hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.